Berarti ini sekarang lagi liburan. Ya, lagi liburan semester. Liburan ini bener-bener rebahan tok apa ada aktivitas lain? Ada aktivitas lain dong, Ngapain? kerja. Kerja. Kerja di Iya. mana? Di warkop. Di warkop. Warkop. Jadi inilah ITCM ya. Kita sangat oke gitu ya dengan mahasiswa yang bekerja dan berkarya di tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode perdana podcast Kilobit, kolaborasi informatika, logistik, bisnis dan teknologi. Bersama saya Arvino Mardika, dosen bisnis digital yang hari ini akan memandu terkait dengan ngobrol-ngobrol santai karo Duta Kampus ITCM yang baru saja dilantik oleh rektor kita Bapak Dr. Sudoto dari jurusan informatika. Dengan siapa? Muhammad Setiowibowo. Muhammad Setiowibowo. Ya. Luar biasa. Assalamualaikum, salaman sih. Waalaikumsalam. Akhirnya kita bisa ketemu di sini. Alhamdulillah. Kilobit ini, podcast Kilobit ini. Berarti ini sekarang lagi liburan. Ya, lagi liburan semester. Liburan ini bener-bener rebahan tok apa ada aktivitas lain? Ada aktivitas lain dong, Ngapain? kerja. Kerja. Kerja Iya. di mana? Di warkop. Di warkop. Warkop Makmur. Boleh disebutkan nggak nama warkopnya? Warkop Makmur. Apa Mas Setio ini juga selain kuliah juga bekerja? Ya. Sudah lama bekerja di sana? Dari semester 2 awal. Oh, berarti baru Iya. 1 semester. Ya. Ya, menarik ya. Jadi inilah ITCM ya. Kita sangat oke gitu ya dengan mahasiswa yang bekerja dan berkarya di tempat lain. Oke, sekarang semester berapa? Semester 3 baru. Mau masuk semester 3? Ya. Nah, berarti kan sudah menjalani nih semester 1, semester 2. Ya. Di semester 1 dan 2 itu belajar mata kuliah apa aja? Di semester 1 yang paling berkesan apa gimana? Semuanya dulu. Semuanya dulu. Semester 1 itu ada algoritma pemrograman dasar. Oke. Terus pendidikan agama. Oke. Ada. Terus juga pengantar teknologi informasi. Oke, masih. Sama organisasi komputer. Oke. Berarti memang dasar-dasarnya informatika Benar. belajar di semester 1. Iya. Terus semester 2? Semester 2 ini cukup berat juga. Oke. Karena algoritma struktur data lanjut. Oke. Nah, terus juga ada analisis perancangan sistem. Itu sudah mulai merancang kan ya. Iya. Terus interaksi manusia dan komputer. Oke. Udah itu aja sih. Wah, menarik ya. Ya. Mata kuliahnya menarik sekali karena memang itu tentunya relevan ya dengan apa yang kita pelajari hari ini, yang kita hadapi hari ini, tentunya tentang AI juga, bagaimana kita manusia ini setiap hari kita berinteraksi dengan komputer. Meskipun HP pun itu juga bentuknya sebenarnya kan komputer juga HP itu. Nah, selama semester 2 kemarin, itu kan banyak tuh mata kuliah yang sudah mulai merancang. Iya. Ada nggak sih produknya tuh apa kira-kira? Produk yang dimaksudnya apa? Nah, misalnya kayak di mata kuliah apa sudah membuat website apa misalnya sudah Iya. Sudah ada. Itu dari matkul interaksi manusia dan komputer. Oke, bikin Itu apa? kita disuruh bikin portofolio. Tapi bukan berbentuk website dulu ya. Berbentuk prototipe dulu. Oke. Prototipe itu bisa dijelaskan nggak? Bisa. Bentuknya apa? Prototipe itu kayak layout header juga. Itu kita tempatkan di mana gitu. Intinya yang friendly lah. Oke, user friendly. User friendly ya. Oke. Terus UX-nya itu jelas gitu loh. Oke, terus itu diimplementasikan. Ya. Jadi sebuah website. Iya, saya sudah mulai merana ke sana. Cuma kalau orang teman-teman saya di semester 2 kan mungkin ada belum yang bisa ya. Ya. Jadi saya duluan itu nggak apa-apa katanya. Oh gitu. Ya, jadi dosen ini menyupport kalau mahasiswanya punya skill lebih itu disupport untuk berkembang lebih jauh lagi. Ininya difasilitasi ya, diwadahi ya. Nah, itu menarik sekali. Akhirnya jadi website apa itu? Jadi website portofolio pribadi saya sekarang. Wah, iki. Kenapa kamu milihnya portofolio? Karena itu penting sih, Pak. Pentingnya untuk apa? Kalau menurutmu? Untuk melamar pekerjaan dan mengenalkan kita ke publik itu butuh portofolio juga soalnya. Betul. Nah, itu ya. Itu yang kiranya kita itu agak lupa. Iya. Kadang-kadang tugas-tugas cuma dibuat tugas saja, tapi nggak dikumpulkan atau nggak
dikumpulkan sih, dikumpulkan ke dosen, tapi Ya. nggak dipublis. Ya. Padahal orang kan perlu tahu. Ya kan? Jadi publik itu nggak cuma tahu CV kita, tapi portofolio kita juga. Yang nyatanya bagaimana Iya. itu. Wah, menarik di TCM ya, itu belajar semester 2 lah sudah bikin website. Itu yang tentunya menjadi pembeda kita dengan kampus-kampus yang lain. Nah, ketika membuat website itu, pernah menghadapi kendala-kendala tertentu? Pernah. Apa? Contohnya apa? Error. Waduh, Itu error itu susah benernya. Iya. Kayak kita ceroboh dalam mengetik suatu titik koma itu bisa error. Benar. Ya. Jadi kita nyarinya masih muter-muter lah. Ya. Soalnya kan sambil belajar juga kan ya. Betul. Ya. Nah, ketika menghadapi sebuah error, terus meresolve-nya, memperbaikinya, kira-kira itu terdokumentasi nggak? Terdokumentasinya bagaimana maksudnya, Pak? Nah, misalnya kayak coba sih, misalnya ada sebuah kode yang error gitu ya. Iya. Terus kemudian, oh ternyata errornya itu perbaikannya seperti ini. Itu terdokumentasi nggak? Iya, terdokumentasi. Oke, nah itu biar sebenarnya nggak apa-apa, itu bagus ya. Dan Iya. itu bisa dipublikasikan juga untuk pembelajaran kita. Misalnya mengalami error di sini, itu jadikan konten ya. Iya. Cara solusinya bagaimana? Lah itu kan banyak di YouTube itu kan gitu Itu kan banyak. dibikin artikel. Nah, dibikin artikel boleh. Ya. Nah, itu juga menarik ya. Jadi semester 2 sudah berpikir seperti itu tuh sebenarnya model yang sangat baik. Apalagi kamu juga ternyata sudah bekerja. Ya. Nah, selama ini membagi waktu antara bekerja dengan berkuliah kesulitan? Enggak sih. Oh, kenapa Karena kok bisa? di sini tuh fleksibel. Oh, fleksibel ya. Jadi kalau semisal kita banyak di kerjaan, kita bisa mengikuti kelas hybrid. Oke. Dan di kerjaan pun nyupport nggak kamu kuliah itu? Mensupport banget. Mensupport. Ya. Contohnya bagaimana? Kalau ada misal kita ada matkul, Heeh. kita nggak apa-apa izin kuliah. Jadi sepulang kuliah kita kerja lagi. Kerja lagi. Oh, nah itu ya. Oke, kira-kira pesan-pesan apa yang mau disampaikan terkait dengan informatika ini sebenarnya apa dan kenapa kok orang harus masuk informatika itu sih? Informatika ya, kenapa? Karena sekarang itu kan dunia teknologi sudah, Pak. Udah era teknologi, udah era AI ya. Meskipun kadang codingan itu digantikan sama AI, cuma kita perlu tenaga manusia juga agar memperbaiki error juga kan ya. Betul. Nah, di informatika ITCM ini kan ada yang namanya cyber security kampus ya. Oke. Nah, AI itu nggak bisa namanya pengamanan dalam sebuah website itu. Jadi kita di sini diajarkan untuk mengamankan sebuah website dari segala bug gitu. Oke. Jadi di sini juga tidak hanya diajari membuatnya, tapi bagaimana mengamankannya. Iya, ada solusi juga untuk problem solvingnya. Dan tentu dari berbagai macam tadi pengalaman tadi yang saya ceritakan, pesannya kepada teman-teman mahasiswa ITCM juga, atau kepada calon mahasiswa gitu ya, yang menonton acara ini. Ada nggak mungkin dosen atau yang favorit atau berkesan? Ada? Ada. Siapa? Tentunya Pak Ari. Waduh, kaprodinya ya. Kenapa kok beliau berkesan? Karena tuh cara penjelasannya tuh sangat jelas gitu loh, Pak. Oke. Jadi gampang nyambungnya gitu. Oh, gampang nyambungnya. Iya. Soalnya juga kan beliau mengajar mata kuliah analisis perancangan sistem. Oke. Jadi dasarnya informatika itu merancang kan ya. Betul. Jadi penjelasannya itu enak. Untuk mempelajari sebuah dasar tentunya itu sangat penting ya. Iya. Karena itu yang akan menentukan langkah kita ke depan ketika kita mau membuat aplikasi selanjutnya, dasarnya itu dan beliau mudah dipahami. Iya. Wah, menarik sekali. Nah, itu tadi ngobrol-ngobrol dengan Mas Setio selaku Duta Kampus ITCM. Saya lagi selamat dan selamat berkarya untuk Mas Setio dan kawan-kawan Duta Kampus. Semoga di masa-masa yang akan datang lebih banyak karyanya, kami tunggu juga kiprahnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton kita di Kilobit episode pertama. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman semua agar makin banyak yang tahu tentang Institut Teknologi Insan Cendekia Mandiri Sidoarjo. Terima kasih. Assalamualaikum.